Selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melda Sulistiasa Saputri, nomor absen 22 dari kelas 10 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi proyeksi vektor. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, alangkah lebih baiknya kita melihat peta konsep terlebih dahulu. Apa saja sih yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini? Nah, yang pertama-tama di sini saya nantinya akan menjelaskan tentang proyeksi vektor. Lalu, menjelaskan mengenai proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, ini nanti dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Yang kedua ada proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Lalu, saya akan menjelaskan tentang proyeksi vektor B pada vektor A. Nah, ini juga dibagi menjadi dua, yakni yang pertama ada proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A. Yang kedua ada proyeksi vektor ortogonal vektor B pada vektor G. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni proyeksi vektor-vektor. Proyeksi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara pandang objek dalam ruang dimensi 3 dalam gambar di ruang dimensi 2. Nah, cara ini itu mempermudah kita untuk melihat objek yang terletak di ruang dimensi 3. Pada proyeksi vektor, objek yang diproyeksikan berupa vektor, baik itu panjangnya atau vektor itu sendiri. Untuk gambar atau ilustrasinya dapat teman-teman lihat pada bagian kanan slide. Lanjut, proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal ini adalah cara pandang mata kita pada sebuah objek yang ditarik garis tegak lurus pada sebuah bidang datar. Terdapat dua proyeksi ortogonal yang akan dibahas pada pembahasan kali ini, yaitu ada proyeksi skalar dan vektor ortogonal. Nah, teman-teman dapat memperhatikan gambar yang ada pada bagian kanan slide yang bawah, yaitu gambar dua proyeksi vektor dengan arah yang berbeda. Kita lanjut ke materi kedua, yakni proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, ini kan tadi dibagi menjadi dua ya, skalar dan juga vektor. Kita ke pembahasan skalar terlebih dahulu. Proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Proyeksi skalar ortogonal biasanya ini disebut juga dengan proyeksi panjang vektor ortogonal. Dalam kata lainnya sih, objek proyeksi itu merupakan panjang vektor. Proyeksi skalar A pada B adalah suatu skalar yang nilainya sama dengan panjang proyeksi vektor A pada B. Namun, di sini akan bertanda negatif jika vektor proyeksinya berlawanan arah dengan B. Jadi kalau searah itu positif, nah kalau berlawanan itu negatif. Untuk rumus menghitung panjang proyeksi skalar vektor ortogonal dapat teman-teman lihat di slide yang sudah saya tunjukkan. Kita lanjut aja ke proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Tadi kan skalar, sekarang vektor. Objek pada proyeksi skalar vektor ortogonal adalah panjang proyeksi vektor. Sedangkan pada proyeksi vektor ortogonal yang menjadi objek utamanya itu adalah vektornya. Nah, vektor hasil proyeksi ini dapat ditentukan dengan rumus tetap, yakni dapat teman-teman lihat pada slide. Langsung saja kita ke materi yang ketiga, yakni proyeksi vektor B pada vektor A. Sebenarnya ini tuh hanya kebalikannya ya dari pembahasan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan proyeksi vektor
A pada vektor B. Kalau ini vektor B pada vektor A. Nah, di sini juga isi pembahasannya sama, hanya yang membedakan itu mungkin ada di rumusnya. Karena kan menyesuaikan ya, ini vektor B pada vektor A. Kalau tadi kan vektor A pada vektor B. Kita lewati aja. Nah, ini juga sama dengan pembahasan yang sebelumnya, hanya rumusnya yang berbeda karena menyesuaikan, yakni vektor B pada vektor A. Kalau tadi vektor A pada vektor B. Sebaiknya kita lanjut aja, mungkin untuk rumusnya dapat di-pause dulu sama teman-teman, dilihat pada slide. Nah, ternyata untuk penjelasan materi hanya sampai di situ saja. Kita masuk ke latihan soal buat teman-teman sekalian. Di sini saya hanya menyajikan satu soal, yakni soalnya ada panjang proyeksi ortogonal vektor A sama dengan P 2, 4 pada vektor B, yakni 2, P, 1 adalah 4. Maka teman-teman disuruh menentukan nilai P. Nah, ternyata presentasi saya kali ini hanya cukup sampai di sini saja. Saya mengharapkan teman-teman sekalian dapat mengerti apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila banyak sekali kesalahan kata dalam saya menjelaskan. Terima kasih kepada Bu Sagung karena telah memberikan saya waktu. Dan karena sudah selesai, maka saya tutup dengan param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.